Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helen Alhafida dengan NIM 66702 10009, program studi ilmu pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pengolahan eh, data statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pengolahan data yang saya akan gunakan ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, sebelumnya hal yang diperlukan dalam pengujian pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS ini, yang pertama itu kita membutuhkan suatu data responden yang sudah ditabulasikan atau yang sudah eh, dis- disusun disusun atau diperhitungkan dengan menggunakan skala Likert seperti ini. Nah, lalu yang kedua itu kita membutuhkan aplikasi SPSS tentunya, dan yang ketiga ini catatan bila diperlukan. Nah, sekarang kita beranjak ke uji validitas. Nah, uji validitas ini digunakan untuk menguji uh, suatu kuesioner apakah kuesioner tersebut valid atau tidak gitu. Oke, langkah pertama yaitu kita harus mengcopy pastekan terlebih dahulu data tabulasi yang sudah kita susun di Excel ini. Oke, di sini jumlah respondennya itu ada 50. Data ini saya dapatkan dari hasil penelitian saya dengan teman-teman kelompok saya sebelumnya yang berjudul tentang pengaruh perilaku dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2021. Nah, setelah di copy lalu kita pastekan ke aplikasi SPSS. Kita paste, tunggu beberapa detik. Nah, setelah itu. Nah, di sini sudah tercopy pastekan data data sebelumnya. Nah, di sini masih tertulis var 00. Bagaimana cara mengubahnya? Kita beranjak ke variable view. Nah, lalu kita mengblok yang bagian nama, lalu di Ctrl F untuk apa? Untuk mereplace agar huruf var-nya ini berubah ke ke huruf X. Oke. Nah, di sini div-nya itu kita tulis var 000 replace with X. X-nya. Kita akan mengubah semuanya ya, maka kita centang match case. Nah, lalu replace all. Kita tunggu. Nah, setelah semuanya sudah terubah namanya, kita close. Lalu jangan lupa desimalnya ini kita nolkan. Desimalnya ini kita nolkan. Kita nolkan ya. Biar datanya ini mudah dibaca dan sesuai dengan data sebelumnya. Oke. Oh ya, yang X6 ini jika dilihat dari Excel, X6 ini total. Coba ke X total ya kan, total X. Total X. Nah, ini masih ada angka 2 nih. Ya. Jangan lupa ya, ini desimalnya di angka 0 semua. Nah, setelah sudah, kita kembali ke data view. Nah, di sini nama-namanya sudah terubah ya, X1, X2, X3, X4, X5, dan X total. Nah, setelah itu kita ke analyze dan correlate, lalu ke bivariate. Nah, setelah itu data-data yang ada di sini kita Ctrl A, lalu kita pindahkan ke sebelahnya. Nah, di sini uji validitas kali ini saya akan menggunakan uji validitas dengan correlation coefficient person atau product moment ya kan, yang sudah tercentang di kolom sini. Jika kalian ingin yang lain, kalian bisa korelasi koefisien kendal tahu atau Spearman. Namun dalam penelitian ini saya dan teman-teman kelompok saya ini menggunakan korelasi koefisien person. Oke, setelah sudah dicentang, klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah data ini sudah muncul, kita ke X total ya. Kita ke X total, kita lihat keseluruhannya. Lihat di item pertama, dan item pertama X total ya. Di sini persen korelasinya itu 0,644. Apa sih persen correlation ini? Persen correlation ini sama dengan
R hitung ya kan, R hitung. Jadi persen korelasi sama dengan R hitung. Nah, di sini persen korelasinya dari item pertama ini sebesar 0,644 ya kan. Jika dibandingkan dengan R tabel, ya kan, R tabel kita lihat di tabel. Nah, di sini R tabelnya ini pada penilaian ini menggunakan level signifikannya itu 5% ya kan. Nah, dengan jumlah respondennya itu 50, maka didapatkan R tabel itu 0,279. Nah, kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, lalu kita buka catatan. Bagaimana cara membacanya, cara pengambilan keputusannya yaitu jika dilihat dari catatan, jika dibandingkan dengan nilai R hitung dengan R tabel, apabila dinyatakan valid, maka jika nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka data kuesioner tersebut bersifat valid. Nah, dan di sini data korelasi atau nilai R hitungnya itu sebesar 0,644, sedangkan data R tabelnya itu tadi sebesar 0,279, yang berarti nilai R hitung ini lebih besar dari R tabel, yang artinya data tersebut valid. Nah, itu baru data X pertama ya kan. Jika dilihat dari X kedua, kan, sama saja lebih besar dari R hitungnya ini lebih besar daripada R tabel kan. Nah, lalu jika dilihat dari nilai signifikannya ini atau two tilednya ini dengan sebesar kurang dari 0,001 ya kan. Nah, jika dilihat dari catatan, apabila kita melihat dari nilai signifikannya ini, jika nilai signifikannya ini kurang dari 0,05, maka data tersebut valid. Nah, dilihat dari nilai korelasinya ini nilai signifikan ini sebesar kurang dari 0,001 ya kan. Nah, maka nilai signifikannya ini pada data tersebut itu valid. Nah, bisa kita lihat juga nilai totalnya itu R hitungnya itu 1, R itu lebih besar, dan SIG-nya itu kosong ya kan, 0,000 ya kan. Yang artinya data ini valid. Oke. Itu yang pertama, data validitas kan. Nah, yang kedua, bagaimana sih kita menentukan uji reliabilitas ya kan? Reliabilitas. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu ini kita masih menggunakan data sebelumnya ya kan. Nah, sebelumnya data reliabilitas itu apa sih? Data ini digunakan untuk melihat apakah suatu kuesioner itu bersifat reliable atau tidak ya kan, bersifat konsisten atau tidak. Nah, maka kita akan menggunakan data sebelumnya ya, yang tadi kita gunakan untuk uji validitas. Oke, langkah pertama yaitu kita ke analyze. Nah, lalu kita ke scale dan ke reliability analyze. Kita klik, lalu jumlah X ini kita copy, tapi X-nya ini, total X-nya itu dihilangkan. Gimana ya? Pokoknya kita copy, nanti kita hilangkan ya. Nah, total X-nya itu kita hilangkan. Nah, intinya X1 sampai X5 kita pindahkan ke item. Nah, tapi total X itu kita tinggalkan gitu. Nah, setelah itu kita klik statistik. Nah, lalu centang bagian scale if item delete. Nah, setelah itu, aduh ini nggak kelihatan. Nah, setelah itu pencet continue ya. Continue. Nah, karena uji reliable ini kita pada penelitian ini menggunakan Chromebase Alpha, maka di sini sudah tertulis modelnya itu Alpha ya kan. Nah, setelah itu kita klik OK, kita tunggu. Nah, muncul. Nah, kita lihat pada ini reliability statistik, kolom reliability statistik. Jika dilihat dari catatan, nah, menurut Wiratna Sujarweni, kuesioner ini dikatakan reliable jika nilainya lebih dari 0,6. Kita lihat Chromebase Alpha pada penelitian ini sebesar 0,7761, yang artinya lebih dari 0,6. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini bersifat reliable atau konsisten karena besarnya ini lebih dari 0,6. Oke, itu uji reliable ya kan. Yang terakhir yaitu uji hipotesis.
pada uji hipotesis, sebentar ya. Oke, selanjutnya itu uji hipotesis ya kan. Uji hipotesis ini pada penelitian saya dengan teman-teman saya sebelumnya ini menggunakan uji regresi linear sederhana ya kan. Bertujuan untuk menguji suatu pengaruh variabel 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 bebas ini terhadap variabel terikat ya kan. Apakah ada pengaruhnya gitu. Nah, langkah pertama yang diperlukan yaitu kita masukkan keseluruhan total X ini, kita copy dulu ya kan. Total X ini, maaf kelebihan. Nah, total X ini. Nah, ini total X. Lalu setelah total X, kita masukkan total Y, variabel Y-nya ya kan. Kelebihan. Nah, variabel Y-nya kita copy, lalu kita paste. Kita paste di sini. Nah, sama seperti tadi, ini kan itu kan masih var kosong-kosong. Kita ke variabel view untuk mengubahnya ya kan. Di sini namanya itu yang pertama tadi kan ini ya X. Kita tulis aja misal X ya. Di sini X, di sini Y. Y. Nah, desimalnya juga jangan lupa diubah ya ke angka 0. 0. Untuk labelnya X itu merupakan variabel bebas. X itu merupakan variabel bebas. Tadi itu di situ tertulis perilaku dosen ya. Mana ya? Perilaku dosen. Sedangkan Y-nya itu motivasi mahasiswa. Mahasiswa, oke. Nah, setelah tertulis ini kita balik lagi ke data view. Nah, setelah itu kita ke analyze, lalu ke regression dan pilih linear. Tunggu. Nah, setelah ini kita masukkan data-datanya. Nah, tadi kan data X ini atau perilaku dosen ini merupakan data yang bebas ya atau independen. Kita pindahkan, kita klik ya, tadi sebelum udah diklik, pindahkan ke independen. Nah, dan data motivasi mahasiswa itu dependen atau bebas, atau terikat, kita pindahkan. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, muncul. Oke, muncul ya. Nah, kita lihat kolom tabel ANOVA. Nah, kolom tabel ANOVA. Di sini kita lihat ke kolom F dan signifikannya ya. Terus kita lihat catatan lagi. Nah, pada uji hipotesis ini, apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, artinya ini variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Namun, jika nilai signifikannya ini lebih dari 0,05, artinya variabel X ini tidak ada pengaruhnya terhadap variabel Y. Nah, jika dilihat dari tabel ANOVA yang signifikan, data ini memiliki nilai sebesar 0,085 yang artinya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini variabel X-nya itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau perilaku dosen ini tidak ada pengaruhnya terhadap motivasi mahasiswa. Nah, lalu bagaimana sih kita mengetahui seberapa kuatnya nilai pengaruh variabel X terhadap variabel Y ini? Nah, kita lihat ke model summary ya kan. Di sini ke model summary kita lihat tabel R. Nah, tabel R ini kan besarnya itu 0,246. Nah, 0,246 dari output ini diperoleh nilai determinan atau R square-nya itu 0,061. 0,061 ini apabila dipersenkan ini menjadi 0,061% ya kan. Nah, yang artinya
pengaruh variabel bebas yang artinya, pengaruh variabel X terhadap Y ini hanya sebesar 0,061% dan 99,939%-nya ini, dipengaruhi oleh faktor lain gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terbelit-belit, dengan tata cara pengucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.